Dan Al-Quran ini kita ketahui memang turunnya tidak seperti urutan dari apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Itu semuanya ya, diperintahkan apa yang turun dari ayat Quran diperintahkan oleh Nabi untuk menulis kutabul wahyu. Jadi seketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran sudah tertulis ya, dan sudah tersusun seperti apa yang ada pada kita ini sekarang. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz, yaitu diawali ya dari suratul Fatihah dan diakhiri suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam suratul Alaq. Surah yang pertama turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bittifaqil ulama ya. Untuk itu marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, riya, kibir, hasud, ghurur, su'udzan, hiqid dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Surah Al-Alaq ini sebagaimana masyhur diterangkan oleh para ulama merupakan surah yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi. Yang ummi salah satu maknanya artinya tidak bisa baca dan tulis. Al-ummi juga berarti nisbat dari kata di samping tidak orang yang baru lahir dari ibunya itu tidak bisa baca tulis, tapi juga Rasulullah sebut an-nabiyil ummi adalah nabi yang masih suci, yang masih bersih, yang tidak terkontaminasi oleh adat-adat jahiliyah. Kata ummi seperti itu. Jadi kata ummi tidak selalu berarti tidak bisa baca tulis, tapi makna yang sering disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang disebut sebagai an-nabiyil ummi adalah nabi yang seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, yang belum terkontaminasi atau yang tidak terkontaminasi oleh adat-adat jahiliyah maupun oleh pendidikan dari ahlul kitab. Rasulullah belum pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Inilah makna an-nabiyil ummi. Dan makna kata al-ummiyin juga berarti orang-orang yang artinya tidak bisa baca dan tulis, karena memang dari bangsa Arab pada waktu itu banyak yang buta huruf seperti itu. Walaupun dari kalangan-kalangan terpelajar, dari kalangan-kalangan orang yang bangsawan, mereka banyak yang juga belajar baca dan tulis. Rasulullah SAW sejak kecil tidak pernah terkontaminasi oleh adat jahiliyah, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan akhlak Nabi kita Muhammad SAW begitu mulia, selalu membantu orang, selalu bersilaturahim, selalu menolong orang-orang yang kesusahan, selalu menghormati tamu. Ini juga yang terucap yang diucapkan oleh Sayyidatuna Khadijah alaihissalam ketika Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang sudah berakhlak mulia, ini dibuktikan oleh surah yang kedua yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang agung. Artinya Rasulullah SAW walaupun ayat-ayat Al-Quran, bimbingan dari Allah belum banyak datang kepada beliau, tapi Rasulullah SAW sudah memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak benar orang yang mengatakan Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi adalah sesat. Ini sama sekali adalah
pernyataan yang tidak mengerti tentang bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW yang sudah baik ini ketika melihat bagaimana umatnya di sekelilingnya ini berperilaku buruk, berakhlak yang tidak baik, menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara nurani saja itu bertentangan dengan nuraninya. Ya, karena pada waktu itu belum turun syariat. Tapi secara nurani, secara akal sehat, perbuatan mereka bertentangan dengan akal sehat. Lalu Rasulullah SAW bingung bagaimana kalau memperbaiki umatnya ini, bagaimana memperbaiki lingkungannya, mulainya dari mana seperti itu. Nah, inilah yang membuat Nabi kita Muhammad SAW kebingungan bagaimana untuk membimbing umat, memperbaiki umat. Inilah makna yang dikatakan oleh Allah, wa wajadaka dhallan fahada, dalam surat Ad-Duha. Allah mendapati engkau dalam keadaan bingung, bagaimana memperbaiki umat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya. Inilah kemudian setelah itu Rasulullah SAW sering berkhulwat di gua Hira, berkhulwat di sana di Jabal Nur, itu merenungkan firman-firman Allah Subhanahu, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berkhulwat, bertafakur. Biasanya kalau kita ingin melihat situasi dan kondisi lingkungan kita, kalau kita berada di dalam lingkungan tersebut, kita nggak bisa melihat gambaran secara konkret. Kalau kita ada di lingkungan tersebut, sama seperti kita, pandangan kita ini juga, kalau kita berada di suatu tempat, kita melihat paling sekitar kita. Tapi kalau kita melihat dari jauh, maka kelihatan semuanya, seperti itu. Begitu juga ini gambaran bagaimana ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, tentu mengalami bagaimana berinteraksi dengan masyarakat di sana. Tapi ketika lebih jauh dari kota Mekah, menjauh dari lingkungannya, maka dari situ bisa berpikir lebih jernih, bisa melihat lebih jernih, bisa memandang lebih jernih, seperti itu. Nah, inilah pada saat Rasulullah SAW berkhulwat di Gua Hira, malaikat Jibril turun kepada beliau. Ini diterangkan di dalam surah An-Najm, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian malaikat Jibril mendekat. Awalnya mau menampakkan bentuk aslinya, di mana malaikat Jibril membentangkan kedua sayapnya yang membentang situ mi'ati janah, yang membentang di antara ufuk barat dan timur. Di ufuk terlihat begitu hebatnya malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Kemudian dana fatadalla, kemudian turun dan mendekat. Malaikat Jibril turun dan mendekat, fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian setelah mendekat, tentu enggak mungkin dalam bentuk aslinya, malaikat Jibril berubah menjadi dalam bentuk manusia. Nah, pada saat itulah malaikat Jibril datang kepada Nabi dan memerintahkan Nabi untuk membaca. Iqra. Nabi Muhammad SAW yang memang seorang yang ummi, artinya belum pernah membaca dan menulis, mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang diterangkan, fakana qaba qausaini aw adna, maka Nabi itu seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi. Karena dirangkul seperti itu Nabi. Sampai diceritakan Nabi sampai terengah-engah gitu. Ini tiada lain
untuk mengingatkan Nabi, menyadarkan Nabi bahwasanya ini bukan mimpi. Ya, ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan. Karena memang sebelum turunnya wahyu disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW sering bermimpi dan mimpinya ini begitu terang. Ya, Sayyidatuna Aisyah menerangkan seperti terangnya waktu subuh, kata Nabi. Bermimpi sebelum itu, ya maksudnya mimpinya itu begitu jelas. Ya, kita kan kadang-kadang juga suka bermimpi ya, tapi kalau mimpinya Nabi ini maksudnya adalah sesuatu ikhbar, suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimpi-mimpi ini ya begitu jelas bagi Nabi. Tapi itu sebelumnya adalah hanya mimpi. Tapi setelah malaikat Jibril ini datang kepada beliau dan Nabi dipeluk, ini untuk menunjukkan bagaimana ini adalah suatu kenyataan. Ya seperti kita ya, kalau kita kenyataan dapat rezeki gitu kan, dapat uang, tahu-tahu ada yang bawain rezeki banyak nih. Nah kita, ini mimpi atau bukan? Kita kan suka cubit tangan kita gitu kan, untuk menyadarkan cubit pipi kita gitu. Ini juga yang dilakukan oleh istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, ketika beliau dalam keadaan sudah tua, ya, belum mendapatkan anak, berdoa sudah lama pengen mendapatkan keturunan. Akhirnya ketika malaikat datang kepadanya dan kepada Nabi Allah Ibrahim dan memberikan kabar bahwasanya dia akan mendapatkan anak, fasakkat wajah, ditampar pipinya sendiri untuk meyakinkan ini mimpi atau kenyataan, seperti itu ya. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi setelah Nabi mengatakan ma'ana biqari, dipeluk dan dilepaskan lagi. Malaikat Jibril perintahkan lagi, iqra, baca. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ya karena memang Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Dalam riwayat yang lain, ma'aqra, apa yang aku baca, seperti itu. Ya. Tapi yang pastinya sebelum ini memang Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Itu dalam surah Ankabut diterangkan ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta, tidaklah kamu sebelumnya, arti sebelum diturunkan Al-Qur'an. Min qablihi ay min qabli nuzulil Qur'an. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu sebelumnya. Min qablihi, dua kali Allah nyatakan di sini. Min qablihi ay min qabli nuzulil Qur'an. Wa ma kunta tatlu, tidaklah kamu sebelumnya pernah membaca. Itu sebelum diturunkan Al-Qur'an, min kitabin, dari suatu kitab pun. Wala tahuttuhu biyaminik, dan kamu juga belum pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Ini menunjukkan bagaimana sebelum turunnya surah Al-Alaq ini Nabi belum bisa membaca. Tapi ketika datang perintah Iqra sampai diucapkan oleh malaikat Jibril 3 kali, kemudian malaikat Jibril akhirnya membacakan firman Allah 5 ayat dari surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah untuk membaca ini ya, Nabi seorang yang ummi asalnya, diutus kepada al-ummiyin, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah yang telah mengutus pada bangsa yang tidak bisa baca dan menulis, atau bangsa yang al-ummi artinya belum mendapatkan bimbingan dari para rasul sebelumnya, atau juga disebut dengan bangsa Arab al-ummiyin. Rasulam minhum, seorang rasul dari mereka. Jadi bagaimana Rasulullah SAW yang asalnya tidak bisa baca dan tulis, ayat yang pertama perintahnya adalah suruh membaca. Iqra, bacalah. Nah, kata perintah ini ya, Iqra,
Biasa ini dalam kalau kita belajar ilmu sharaf, nahwu sharaf ini kalimat muta'addi, ya, kalimat yang biasanya memiliki objek. Ya. Ketika kalimat yang memiliki objek, ya, qara'a yaqra'u ini kan membaca, pasti ada yang dibaca, nggak mungkin nggak ada yang dibaca, ya. Nah ini nggak disebutkan objeknya. Maka ini kata ulama, maka ini berarti objeknya itu bisa apa saja. Jadi perintahnya untuk membaca pastinya adalah yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim sebagai ayat-ayat Allah, ya, Al-Qur'aniyah yang terbaca, dan juga membaca ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Ya, membaca ayat-ayat Quran dan juga membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ya, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam ini. Melihat, memandang, menganalisa, ini termasuk rangkaian dari membaca. Ya. Ini ayat yang pertama, ya, turun kepada Nabi perintah untuk bagaimana membaca. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini membaca. Terutama yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dan yang kedua, membaca berbagai ilmu pengetahuan. Membaca berbagai hal. Ya, membaca bagaimana tentang alam semesta ini, bagaimana tentang adat istiadat manusia, seperti itu perilakunya, ya, membaca pada diri kita bagaimana, ya, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, pada diri setiap manusia, sehingga dengan membaca inilah muncul berbagai ilmu pengetahuan. Ini perintah membaca ini, ya. Muncul berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik itu astronominya, baik itu biologinya, fisikanya, matematiknya, bahkan ilmu anatomi tubuh manusia, ilmu kedokteran, itu semuanya timbul karena dari membaca. Ya, perintah pertama membaca ini karena umat Nabi kita Muhammad SAW, umat terakhir, dan kita lihat bagaimana perkembangan umat Nabi Muhammad sampai saat ini, kemajuannya, teknologinya, dan semuanya, itu semuanya adalah hasil daripada membaca. Dan karena ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah sejak Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah membaca ini, ya, tapi Allah ingatkan bismi rabbik. Seorang bisa membaca berbagai hal, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, tapi ilmu pengetahuan itu bisa saja mendorong dia menjadi nanti, ya, menjadi takabur, menyeleweng, angkuh, ya, dan sebagainya, menggunakan pengetahuannya untuk mengeraup kepentingan dirinya sendiri, memperdaya orang lain, membodohi orang lain. Nah, itu kalau membacanya tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan Iqra bismi rabbik, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Artinya, ya, kita membaca sesuatu, menganalisa sesuatu, kemudian mendapatkan ilmu. Ingatlah, ini semuanya adalah bantuan dari Allah. Ini adalah ma'unah dari Allah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Arti bis di sini dengan arti dengan bantuan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah, ya, dengan nama Allah ini, baca dengan nama Allah ini juga akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu membaca bismillah dalam hal-hal yang penting. Kita mau belajar, kita baca bismillah. Kita mau makan, kita membaca bismillah. Ya, sampai di dalam ayat Quran, ya, setiap surah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, di awal setiap surah ada bismillahnya. Terutama suratul Fatihah, surah yang turun nggak lama kemudian. Ya, urutannya kalau mau diurutkan, ya, saya para ulama prediksinya yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan juga permulaan dari surah kemudian Al-Qalam
Setelah al-alaq, al-qalam. Ini menunjukkan rangkaian bagaimana membaca dan menulis ini adalah merupakan pintu untuk terbukanya ilmu pengetahuan. Ya, ini al-qalam itu, awal surah al-qalam itu adalah surah yang kedua turun setelah al-alaq. Setelah itu al-muzammil, ya, al-muddathir, ya, al-muzammil enggak semuanya juga. Kemudian al-muddathir, kemudian yang kelima adalah al-Fatihah, suratul Fatihah. Ya, Allah mengajarkan kita bagaimana caranya kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah. Ini sesuai dengan turunnya wahyu, bukan urutan susunannya. Kalau urutan susunan Al-Qur'an diawali suratul Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan diakhiri suratun Nas, kan gitu ya. Sesuai dengan urutan dan susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Tapi dari urutan turunnya ayat ini, ya, al-alaq kemudian al-qalam, ini untuk menunjukkan bagaimana pentingnya, ya, membaca dan menulis, karena itu adalah kunci atau gerbangnya ilmu pengetahuan, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Kalau dulu alaq sering diartikan segumpal darah. Ini adalah salah satu proses dari penciptaan manusia. Di sini dibilang min 'alaq. Bukankah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min turab, Allah ciptakan manusia dari tanah? Ya memang. Itu adalah proses penciptaan manusia pertama, ya, dari tanah. Juga kadang-kadang disebutkan dalam Al-Qur'an min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat yang berasal dari lumpur yang berbau, ya, lumpur hitam, seperti itu. Ya, itu adalah bagian prosesnya. Itu semuanya kan tanah prosesnya, ya, dari lumpur kemudian menjadi turab, kemudian menjadi hama, artinya seperti tanah liat seperti itu, dan seterusnya dibentuklah manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam, ya, menjadi bashar, menjadi asal dari tanah, kemudian berubah menjadi, ya, kulit daging seperti itu, ya. Bashar di sinilah yang kemudian malaikat heran, kok makhluk yang berfisik ini, berkulit dan berdaging ini, kok mau jadi khalifah, ya. Ya. Nah, karena secara fisiknya itu mirip seperti makhluk-makhluk yang sudah menempati bumi ini, seperti simpanse itu yang ditemukan, ya, oleh para arkeolog, ya, pada zaman sekarang ini. Oh, ini umurnya lebih jauh, lebih tua dari manusia. Malaikat sudah melihat bagaimana simpanse kan binatang, ya, artinya mereka saling bunuh, ya, saling menumpahkan darah seperti itu. Malaikat dari melihat fisiknya Nabi Adam mirip, ya, secara fisiknya mirip dengan, ya, simpanse itu, ya, berkaki dua, ya, bertangan dua seperti itu, wajahnya menghadap ke depan seperti itu, sama kan, mirip secara fisik. Tapi, ya, berbeda makhluk manusia yang pertama ini ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku sempurnakan dan aku tiupkan padanya rohku, faq'u lahu sajidin, maka, ya, sujudlah kepadanya. Jadi kalau bangsa masih bashar, manusia kan itu diciptakan, istilahnya dalam Al-Quran itu disebut bashar, ada juga disebut insan atau nas itu. Kalau bashar arti makhluk yang berbentuk fisik, ya, berfisik. Dari kata basyarah itu kulit. Jadi berbeda ketika sudah bagaimana ditiupkan rohnya, disempurnakan oleh Allah. Dan begitu juga, ya, kalau rangkaiannya kita gabungkan ayat-ayat Quran, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Allah Adam ilmu al-asma'a kullaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka
manusia yang sudah menjadi insan inilah menjadi manusia yang mulia. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, sampai malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ini sebagai penghormatan kepada Nabi Adam yang memiliki ilmu. Jadi dengan ilmu itu derajat kita sebagai manusia akan menjadi tinggi. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Ya, orang yang tidak beriman, ya tentunya derajatnya di bawah. Tapi ketika kita beriman, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang beriman lagi, Allah angkat lagi walladzina utul ilm. Orang yang berilmu. Darajat, bukan satu derajat, beberapa derajat. Banyak nih jamaah. Ini menunjukkan betapa tingginya orang yang berilmu. Jadi betapa tingginya derajat orang yang tentunya yang mengamalkan ilmunya ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Dan ilmu ini ya tentunya ada yang kasbi, ya itu yang umumnya. Arti ilmu yang kita harus usahakan. Kita kalau mau pintar, mau berilmu harus ngaji, harus belajar. Dan ini ketentuan Allah secara umum di alam ini seperti itu. Ya. Harus belajar. Dan ada lagi ilmu wahbi atau ilmu laduni sering. Ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa belajar. Nah, seperti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah turun surat Al-Alaq ini Rasulullah jadi bisa baca. Kok bisa begitu? Kan asalnya buta huruf. Ya kalau Allah gampang aja ngajarkan ke manusia seperti mengajarkan Nabi Allah Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bukan diajarin kayak guru ngajarin murid. Di papan tulis diajarin satu-satu alif ba, enggak. Allah dengan dengan kun fayakun, ya, Nabi Muhammad SAW langsung bisa baca. Seperti Nabi Allah Khidir kan, Allah katakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan ya al-'abdas saleh yang dalam Al-Qur'an yang bertemu dengan Nabi Musa itu, yang sering kita kenal dengan Nabi Khidir, kami ajarkan kepadanya min ladunna ilma, ilmu dari sisi kami. Ya, yang Nabi Musa aja nggak tahu ilmunya. Ini ilmu yang Allah berikan. Allah ya bukan saja kepada Nabi ya, atau kepada orang yang soleh tadi. Kadang banyak orang pun di kalangan di kita ini kita sering jumpai, kok dia dulu nggak belajar apa-apa, tapi kok dia bisa gitu. Yang sering kita sebut otodidak gitu ya. Itu sebenarnya dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal tertentu ya. Tentunya ini dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Nah, begitu juga ya Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini khalaqal insana min 'alaq kembali. Jadi alaq, kenapa Allah sebutkan alaq? Karena ini adalah salah satu proses penciptaan manusia. Nabi Adam memang langsung diciptakan dari tanah. Ya, min salsalim min hama'im masnun. Tapi kemudian Allah ciptakan anak keturunannya apa? Min sulalatim min tin. Ya. Tin juga kata tanah. Tapi bagaimana kami ciptakan keturunannya Nabi Adam itu kemudian dari saripati tanah. Artinya dari saripati tanah ya kita kemudian di ayat yang lain pun disebutkan min nutfatin amsyadin nabtalih, dari nutfah ya, kemudian proses salah satu prosesnya adalah dari air mani amsyad yang bercampur dengan sel telur wanita seperti itu. Nah, ini air mani dan juga sel telur ini adalah juga min sulalatin min tin, artinya dari saripati tanah. Dari saripati tanah maksudnya ya menghasilkan terbentuknya sperma dan sel telur tersebut adalah dari orang makan. Ya, dari
Seorang kalau nggak makan dia mati ya. Dia makan, apakah itu makan nasi dari padi yang tumbuh dari tanah. Ya, apakah itu makan sayur-sayuran juga tumbuhnya dari tanah. Apakah dia makan daging misalnya? Daging ya, misalnya apa? Kambing kan kambing makannya dari rumput tumbuhnya dari tanah. Inilah yang Allah sebutkan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kemudian terjadilah sperma dan ovum dan kemudian bertemu ya, pertemuan melalui pernikahan ya antara sperma dan sel telur ya, kemudian ya terbentuklah alaqah. Inilah yang Allah sebut min alaq ya, pertemuan antara sel telur dan sel sperma ini ya kemudian membentuk zigot namanya dalam istilah sekarang, dan zigot ini menempel di dinding rahim. Menempel di dinding rahim dan mengisap sari makanan yang ada di rahim yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sebagai makanan dari sel tadi. Ya, inilah yang disebut alaq, karena alaq artinya menempel. Ya, kalau dulu diartikan alaq itu segumpal darah kan gitu ya. Karena ini ya pengetahuan makin berkembang, apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an makin tersingkap. Bagaimana salah satu prosesnya adalah manusia setelah diciptakan dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah ya. Walaqad khalaqna al-insana min nutfatin ya. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alna an-nutfata fi qararin makin." Kemudian kami tempatkan nutfah di tempat yang sangat kokoh. Ya. Kemudian setelah Allah nutfah, ya, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah." Kemudian Allah ciptakan dari nutfah ini menjadi alaqah. Ya, dalam surah Al-Mu'minun disebutkan ya ayat 14, "Fa khalaqnal 'alaqata mudghah." Dari alaqah menjadi mudghah prosesnya. Kemudian fakhalaqnal mudghata idhaman, kami ciptakan dari mudghah, kemudian terbentuklah tulang. Fakasawnal idhama lahma, kami bungkus tulang tersebut dengan daging ya. Setelah itu ini proses ini ya dapat dipahami, dilihat sekarang bagaimana ya, apa yang Allah terangkan itu sesuai ya dengan apa yang ditemukan sekarang oleh ya, para ya ahli di dalam kedokteran maupun kebidanan seperti itu. Dan alat-alat canggih menerangkan bagaimana menakjubkannya proses penciptaan manusia ini. Ya, ini Allah singgung hanya dengan kata alaq yang baru terungkap ya, pada saat-saat sekarang ini. Tapi ini sudah dikabarkan oleh Allah karena ilmu Allah ini menjangkau ya, tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Allah ciptakan manusia min alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian Allah ulangi lagi perintah membaca. Bacalah. Ya, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Ya, dengan membaca Allah itu pemurah. Niscaya Allah akan berikan ilmu yang bermacam-macam. Memberikan dengan ilmu, Allah berikan karunia bermacam-macam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dengan pena. Ini pena adalah merupakan sarana. Ya, kalau dahulu kan begitu ya. Sarana untuk belajar itu ada pena di sana. Ya, kita perlu mencatat seperti itu, sehingga para orang ulama mengatakan ilmu itu bagaikan binatang liar ya, dan mencatat adalah merupakan bagaikan ikatannya ya, seperti itu. Nah, ini kalam juga ya, dengan pena ini disebutkan dalam surah yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah yang kedua turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu menceritakan tentang bagaimana pentingnya kalam ya. Pentingnya pena, pentingnya alat tulis. Kalau sekarang ya, mesin tik dan sebagainya itu adalah bagian
dari sarana untuk mendapatkan dan mengikat ilmu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ya, itu di surat yang kedua tentang pentingnya membaca dan menulis. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang asalnya dia tidak tahu. Allah yang ajarkan. Sarananya yang pertama adalah kita harus membaca, mengamati, menganalisa. Itu kalau kita mau mendapatkan ilmu, ada upaya seperti itu, ya. Dan juga ya dengan mengajarkan juga itu, kata Nabi, man 'allama ilman 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, Allah akan ajarkan kepada dia apa yang dia tidak ketahui. Ya. Ini 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan ilmu manusia bisa menjadi maju, manusia menjadi mulia, ya, dia mengamalkan ilmunya seperti itu. Tapi ada orang ya karena dia sudah pinter, ya, kekayaannya sudah banyak, kekuatannya sudah hebat, pengaruhnya sudah hebat, ya, dia sombong, lupa kepada Allah. Inilah di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia suka melampaui batas. Ya. Kapan dia melampaui batas? Merasa angkuh, merasa hebat. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Ya. Kalau waktu dulu masih lemah, masih bodoh, masih miskin, tunduk-tunduk. Ya, tawadhu kelihatannya. Tapi ketika memiliki ilmu, sudah pintar, sudah kaya, sudah memiliki jabatan, sudah punya pengaruh, istaghna. Yatgha. Dia melampaui batas. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa ketika membacanya itu Allah ingatkan dengan bismillah, dengan nama Allah. Agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita yang kita dapatkan ini adalah pemberian dari Allah. Oh, kan saya berusaha. Iya. Kamu hanya berusaha sedikit usaha kita. Tapi ya, semua dan sedikit upaya kamu juga dari Allah. Tenaganya dari Allah, ya, rezekinya dari Allah, kekuatan saraf kita dan otak kita semuanya Allah yang gerakan. Sedikit saja kita saraf kita disimpangkan sedikit, lupa kita semuanya. Orang jadi gila gitu, dia jatuh kebentur misalnya, ada rusak sarafnya, lupa segalanya. Itu Allah ingatkan. Oleh karena itu baca selalu bismillah. Tujuan bismillah apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting yang enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, itu abtar, itu terputus keberkahannya, arti kebaikannya, manfaatnya, seperti itu. Kelanggengannya itu berkah, arti berkah seperti itu. Ya. Jadi bagaimana ini Allah ingatkan ya, kepada manusia yang Allah ajarkan kepadanya ilmu ini, ya, mulailah dengan Allah, dengan nama Allah, baca. Sehingga Rasulullah SAW setelah ini juga ya, selalu ingat kepada Allah, ya, dalam segala kondisinya. Rasulullah selalu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, ketika bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan berbagai doa-doa yang lainnya seperti itu. Yang ini sering dikumpulkan oleh para ulama, ya, seperti doa ma'thurat atau seperti wirdul latif karangan Habib Abdul Haddad, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, ini adalah merupakan contoh dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi, mengingatkan kita agar supaya kita selalu ingat kepada Allah terkala kita sudah mapan, sudah mendapatkan ya kecukupan. Jadi jangan waktu kita lagi lemah saja, lagi bodoh saja, kita ya
tawadhu, kita tunduk. Tapi ketika sudah kuat, sudah berilmu, sudah berkuasa, menjadi sombong. Ada pepatah Arab mengatakan tamaskana falamma tamakkana tafar'ana. Ya. Ada orang tamaskana artinya dia memelas ketika dia miskin. Ya. Ketika dia miskin memelas, ya, tertunduk-tunduk. Falamma tamakkana, akan tetapi ketika dia memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, memiliki kejayaan, tafar'ana, dia berubah menjadi Fir'aun. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Ini ayat ke-6 ini, kalla innal insana la yatgha ini, dan sampai akhir ayat ini turunnya tidak bareng dengan ayat yang 1 sampai 5 ya. Diselingi dulu oleh ayat yang lain seperti tadi. Mungkin setelah 3 tahun setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Oleh karena itu ayat 5 sampai ayat 6 sampai ayat 19 ini berbicara tentang sudah menyinggung orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, termasuk Abu Jahal. Karena Abu Jahal menentang Nabi kita Muhammad SAW dan ingin melarang Nabi untuk ketika Nabi lagi sholat di dekat makam Ibrahim. Tersirat dari keterangan berikut ini, yaitu keterangan dari ayat ke-6, 7 dan seterusnya. Termasuk tadi bagaimana Abu Jahal itu dia itu orang yang melampaui batas. Jadi ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'ah. Allah ingatkan, kamu untuk apa kamu menyombongkan diri? Semuanya ilmu itu Allah yang berikan, kekuatan Allah yang berikan, rezeki Allah yang berikan. Kemampuan kamu untuk menganalisa sesuatu, membaca sesuatu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu itu melampaui batas? Membangkang, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah nanti kamu itu akan dikembalikan kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguhnya kepada Tuhanmu lah. Ruj'uka ay ruju'uka. Ada raj'aka. Alif lam ini mengganti juga dhamir di sana. Jadi di sana sungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Manusia ini akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan segala amal perbuatan kita. Karena kita ini adalah makhluk yang memiliki taklif, memiliki tanggung jawab, yang diberikan tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. 2 makhluk yaitu bangsa jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, nanti manusia ini akan dikembalikan kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'ah. Kemudian Allah menyinggung bagaimana penentangan orang-orang yang sudah angkuh sampai mana mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau saksikan orang yang melarang siapa? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia salat dilarang. Itu diceritakan salah satu sebab nuzulnya, katanya Abu Jahal itu ketika melihat Nabi salat di makam Ibrahim depan Ka'bah, dia melarangnya. Karena ini tahu ini adalah aktivitas yang bertentangan dengan kebiasaan mereka menyembah berhala. Dilarang. Bahkan mengancam, nanti kalau sekali lagi dia sholat lagi saya injak batang lehernya, kata gitu. Akhir turun ayat ini, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu saksikan orang yang melarang seorang hamba kalau pada waktu dia sholat. Jadi jangan melarang orang lagi sholat. Ini ada peristiwa unik ketika Imam Ali alaihissalam
dia beliau menghadiri salat ketika salat Id gitu, salat Id. Biasa salat Id dulu kan masjid Nabi kecil ya, salatnya di lapangan. Hikmahnya apa? Supaya ketika salat Id ini setelah mereka berpuasa, mereka bisa merayakan hari raya ini, dan yang datang mendengarkan khutbah ini bukan saja kaum laki-laki, tapi kaum perempuan juga bisa datang. Bukan kaum perempuan saja yang bersuci, tapi kaum wanita yang lagi haid pun bisa hadir mendengarkan khutbahnya Nabi, kan begitu ya. Kenapa? Hikmah dilaksanakan di lapangan ya. Satu, karena kecil kan gitu masjidnya Nabi, nggak menampung. Nah ini ketika ada di zaman Sayyidina Ali ada orang sholat ya, sebelum biasa kan kalau kita masuk ke masjid ada tahiyatul masjid kan. Ini kalau di lapangan nggak ada tahiyatul maidan ya, tahiyatul lapangan kan nggak ada gitu. Tapi ada yang sholat kan, sholat nggak dilakukan oleh Nabi dulu, kata Sayyidina Ali, dulu nggak ada di zaman Nabi melakukan ini. Terus ada sahabatnya bilang, kenapa kamu nggak larang aja, jangan sholat itu, ya, larang aja dia. Enggak, kata Sayyidina Ali, saya takut kena firman Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Orang lagi sholat biarin aja dia sholat, ya, jangan kamu larang. Jadi gitu ya. Jadi kebaikan ya kadang-kadang mungkin salah waktunya, tempatnya, atau itu kan artinya tempat mutlak gitu. Orang sholat ya berbuat baik, ya, niatnya ibadah, biarkan saja seperti itu. Enggak, sekarang kan sering orang mempermasalahkan, enggak ada itu sholat seperti itu ya. Biarkan orang sholat, ya, jangan kamu larang ya. Nanti kena firman Allah ini, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu saksikan ya seorang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana ya, atau juga ini pertanyaan, bagaimana pendapatmu kalau orang yang lagi sholat itu berada di dalam petunjuk? Artinya orang yang itu dia yang benar. Kadang-kadang orang kan apalagi kalau nggak tahu, baru belajar sebentar udah melarang ini dan itu. Bagaimana kalau kamu tahu? Bagaimana pendapatku kalau kamu melihat ternyata dialah yang orang yang benar, ada petunjuk ya. Sedangkan kamu yang salah, yang melarang gitu. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Atau ya, bagaimana pendapat kamu orang yang kamu larang, dia itu adalah orang yang memerintahkan untuk bertakwa. Orang yang berada di dalam kebenaran. Seperti itu. Nah, sekarang kan banyak orang melarang ini, melarang itu, melarang baca Yasin di malam Jumat gitu kan. Kan begitu. Ya. Bagaimana kalau yang itu yang benar? Kalau kamu melarang sesuatu perbuatan yang benar. Karena baca Yasin kan Yasin Al-Qur'an. Ya. Yasin adalah Al-Qur'an. Kalau dibaca ayat Al-Qur'an kata Nabi, satu huruf pun ya Allah berikan ganjaran 10 kali kebaikan. Ya. Bagaimana kalau semuanya itu kan banyak sekali pahala. Nah ini ya mengingatkan, ada orang kadang-kadang suka ngelarang-ngelarang sesuatu padahal dia nggak tahu. Ya. Allah ingatkan, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya. Bagaimana pendapat kamu jika yang melarang itu, ya dhamirnya sini berganti-ganti disesuaikan dengan bagaimana kita bisa fahami dari siyaqul kalam ya. Bagaimana engkau melihat atau bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu adalah orang yang mendustakan Allah? Kadzdzaba beda dengan kadzdzaba yakdzibu ya. Kalau kadzdzaba yakdzibu artinya dusta. Dusta artinya berbohong. Berbohong itu artinya menyatakan sesuatu yang tidak benar kan bohong. Tapi kalau kadzdzaba yukadzibu artinya mendustakan. Mendustakan itu artinya enggak percaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya sudah pernah kita terangkan ya. Arti yukadzibu biddin artinya
mendustakan atau tidak percaya dengan yaumuddin, tidak percaya hari pembalasan. Araita in kadzdzaba, ya, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang ini adalah orang yang kadzdzaba, yang mendustakan, ya, hari pembalasan, mendustakan, ya, apa yang didakwahi oleh Rasul, wa tawalla, dan dia orang yang berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Maha melihat? Allah tahu segala perbuatan setiap hambanya, setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya, ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Kebersertaan ini, seperti yang sudah sering kita terangkan, bukan kebersamaan fisik, ya, tapi kebersamaan atau kebersertaan ilmunya yang maha luas. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanas'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Ya, artinya jangan dia terus lakukan itu. Fa illam yantahi, kalau dia tidak menghentikan perbuatannya yang ingin melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beribadah, lanas'am bin nasiyah, kami akan cabut, ya, ubun-ubunnya. Arti bagaimana dia akan mati seketika seperti itu. Nah, ini diriwayatkan tadi ketika Rasulullah SAW salat, kemudian Abu Jahal ngancam, nanti kalau dia salat lagi akan saya injak batang lehernya. Akhirnya besoknya ketika lihat Rasulullah lagi salat, Abu Jahal benar-benar sudah pengen memperdaya Nabi, ingin melakukan niatnya. Tapi kemudian, ya, dia melihat bagaimana antara dia dengan Nabi itu ada parit, ada api, dan juga, ya, ada malaikat yang banyak sekali. Akhirnya mundur, ya, nggak berani segitu. Jadi ini diriwayatkan seperti itu, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khatiyah. Kali-kali tidak, jika dia tidak menghentikan perilakunya itu, aku akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibah, ubun-ubun dari orang-orang yang pendusta, khati'ah, lagi salah. Falyad'u nadiyah, silahkan dia seru, dia panggil pasukannya, ya, dia panggil pendukung-pendukungnya. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggilkan, ya, para malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, jangan kamu ikuti dia. Jangan ikutin dia larang kamu jangan sholat, ya, jangan ikutin. Wasjud waqtarib, tetaplah sujud, ya, sujudlah kamu dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Ini kalimat ini wasjud waqtarib tersirat di sini bahwasanya sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah wa huwa sajid, ya, pada saat dia sujud, ya, karena di sini Allah firmankan wasjud, dan sujudlah, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah, ya. Ini kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Fas'alillaha ma syaa, hendaklah dia memohon kepada Allah, karena kita pada saat terdekat dengan Allah, ketika sujud kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau lagi salat jamaah kadang-kadang minta sesuatu enggak sempat, karena kita kan lagi ikut imam, ya. Kalau kita lagi sholat sunat atau di malam hari sedang kita tahajud, ketika itu sujud, lamakan sujud kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ya. Doanya apa? Doanya ungkapkan aja keluh kesah kita. Apa yang kita mau Allah pasti tahu. Ya, ungkapkan dalam hati seperti itu. Wasjud waqtarib. Inilah
ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa sujud ya dan mendekatkan diri kepada Allah. Sujud di sini adalah karena sujud salah satu rukun dari rukun salat, ya maka ini melambangkan bagaimana perintah untuk salat, senantiasa salat. Walaupun Nabi pada awal-awal diturunkan wahyu ini belum diwajibkan salat 5 waktu. Salatnya Nabi adalah salatul lail. Salatnya malam aja ya, salat malam. Nah, salat 5 waktu itu baru diwajibkan setelah Isra Mi'raj ya. Nah, ini surat Al-Alaq ya. Ini surah yang pertama turun kepada Nabi ya. Dan Al-Qur'an ini kita ketahui memang turunnya tidak seperti urutan dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Ya, urutannya. Itu susunannya itu disusun atas perintah Nabi juga. Di urutannya dari awalnya Al-Fatihah, kemudian Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Itu penyusunannya dan sampai menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu juga atas perintah ya Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Nah, ketika turun tadi ayat ke-6 sampai ayat 19, Rasulullah perintahkan kepada para juru tulis wahyunya. Nah, ini adalah kelanjutan dari surah Al-Alaq yang ayat 1 sampai 5. Gabungkan itu. Ini adalah kelanjutannya. Maka sahabat menulis itu, ya. Begitu juga ayat-ayat yang lain ya. Turun kadang-kadang terpisah-pisah seperti itu. Nah, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, yang disebut kita kalau Mekah disebut sebagai Makkiyah, kalau yang di Madinah disebut Madaniyah. Itu adalah ayat-ayat atau surah-surah yang turun setelah, kalau Madaniyah setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya ya diperintahkan, apa yang diturun dari ayat Quran diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskannya. Jadi kepada para juru tulis wahyu, ya kutabul wahyu. Nah, kemudian ya, samping itu ya disusun juga. Urutannya pun disusun ya, sudah banyak surah tentunya ya, tentunya sudah di Madinah disusun dari awal sampai akhir. Dan bukan itu saja, bukan ditulis, juga ditadaruskan. Ya, Nabi tadarus bersama malaikat Jibril ya di akhir-akhir umurnya itu ya, apa yang dibaca dari surat Al-Fatihah sampai surat Nas Nabi bacakan kepada malaikat Jibril. Jadi ibaratnya ada check and recheck lagi gitu tentang kebenaran Al-Quran sampai susunannya ya, Nabi bacakan dan didengarkan oleh malaikat Jibril semuanya dari awal sampai akhir. Jadi seketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran sudah tertulis ya, dan sudah tersusun seperti apa yang ada pada kita ini sekarang. Itu, dan ini sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz, yaitu diawali ya dari suratul Fatihah dan diakhiri suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.